Ditariklah kesimpulan bahwa posisi mayat si Short ini dibentuk seakan-akan dia sedang menjalani sesi pemotretan. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. So, sebelumnya kalau misalnya kalian udah nonton video konspirasi GTA 5 yang udah kita bahas sebelumnya, di sana aku pernah menyinggung satu kasus, yaitu The Black Dahlia Murder. Dimana itu adalah satu kasus pembunuhan yang paling terkenal di dunia, dan di negaranya Amerika terkenal sebagai pembunuhan paling brutal dan paling kejam. Untuk kalian para pecinta misteri dan true crimes, pastinya nggak asing lagi dengan The Black Dahlia Murder, karena saking terkenalnya. Nah, kasus ini menjadi sangat menarik untuk diikuti, karena kalau misalnya kalian pun ikut mengikuti kasus ini, pastinya kita akan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada The Black Dahlia Murder. Siapa pelaku pembunuhan sebenarnya, dan apa rahasia yang tersembunyi di balik kasus ini. Dan kasus ini pun sampai saat ini, udah 73 tahun usianya, tercatat sebagai kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan, dan pelakunya pun belum ditemukan. Dan hari ini guys, kita akan membahas secara lengkap jalan cerita, kronologi, dan teori-teori yang tersembunyi dalam kasus The Black Dahlia Murder. And now, before video udah selesai, The Mirror mode. Let's log in. Black Dahlia memiliki nama asli Elizabeth Short yang lahir di Massachusetts pada tanggal 29 Juli tahun 1924. Orang tua Elizabeth Short, si Phoebe dan Cleo Short ini mendidik si Elizabeth Short sejak kecilnya dengan keras. Jadi Elizabeth ini dibesarkan di lingkungan yang keras sehingga menciptakan karakter yang pembangkang. Nah, kondisi kehidupan di lingkungannya yang keras dan sangat tidak membuat dia berkembang, dia pun berpikir untuk menjadi artis ke Hollywood. Tapi pasti aja keinginan Elizabeth Short ini ditentang oleh ibunya yang ingin si Elizabeth ini diam di rumah aja. Nah, dengan bermodalkan nekat dan tekad juga, Elizabeth datang ke Hollywood merantau untuk menemukan jalannya menjadi seorang aktris. Nah, singkat cerita, si Elizabeth ini berhasil menjadi seorang yang cukup terkenal di Hollywood karena dia memiliki tubuh dan paras yang mendukung untuk menjadi seorang artis, yaitu cantik, langsing, anggun. Nah, pada masa kejayaannya itu sedang booming-boomingnya di Hollywood dengan film bertajuk The Blue Dahlia. Nah, teman-teman, si Elizabeth ini melihat si sosok Elizabeth ini mirip dengan The Blue Dahlia. Mereka pun memberinya gelar The Black Dahlia karena si Elizabeth ini kerap memakai pakaian yang serba hitam gitu. Nah, dengan kehidupannya yang glamor, dengan uang yang banyak, Elizabeth Short ini memiliki kebiasaan untuk keluar malam, hura-hura, keluar masuk klub malam, pesta-pesta dengan teman-temannya, karena dia juga memiliki beberapa kenalan teman di dunia Hollywood. Tapi yang namanya kehidupan, roda pasti berputar. Sebanyak apapun uang kalian ketika digunakan untuk hura-hura dan hal-hal yang tidak bermanfaat, pastinya akan membuat kalian jatuh. Nah, di kondisi ini, Elizabeth Short dengan kebiasaan buruknya itu harus tinggal berpindah-pindah tempat dari hotel, motel, penginapan murah, hingga sempat nyewa rumah kos di kawasan California Selatan. Nah, terakhir kali di tempat Elizabeth Short ini tinggal di sebuah penginapan, mereka mengatakan bahwa Elizabeth ini tidak bisa membayar uang sewa penginapan itu, jadi dia kabur. Saking miskinnya kondisi Elizabeth di saat terakhir itu. Jadi itu sedikit biografi tentang kehidupan Elizabeth Short dari dia kecil sampai dia terjun ke Hollywood sebagai artis. Sekarang kita masuk kronologi kejadian. Nah, di sini pembahasannya mulai menarik. Elizabeth Short terakhir kali dilihat hidup pada tanggal 9 Januari tahun 1947. Saat itu dia berumur 22 tahun. Nah, saat itu dia terakhir terlihat di Hotel Biltmore di pusat kota Los Angeles. Tapi sejak saat itu, nggak ada lagi orang yang melihat keberadaan Elizabeth Short. Sampai 6 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1947, seorang wanita yang bernama Betty Bersinger sedang berjalan dengan anak-anaknya di jalan Norton 39 dekat Leimert Park dan melihat sesuatu seperti manekin atau boneka patung baju itu di semak-semak di luar jalan. Jadi semak-semaknya itu di luar batas jalan aspal gitu. Betty menyadari sesuatu itu karena warnanya yang putih mencolok di antara semak-semak yang berwarna hijau kering. Awalnya Betty mencoba mengabaikan, tapi warna dan kondisinya sangat-sangat menarik perhatian si Betty untuk melihat langsung. Akhirnya Betty mendekati manekin itu dan melihatnya dengan seksama
barulah Betty shock dan kaget karena apa yang ia temukan adalah mayat manusia. Mayat itu ditemukan dengan tubuh terpotong dua di pinggang, jadi pinggangnya itu terpisah. Sekujur tubuhnya penuh luka lebam dan luka sayatan. Di pergelangan tangan dan kakinya, kedua-duanya ada bekas ikatan tali, dan parahnya ada luka robek yang sangat besar dari bibir sampai ke telinga. Jadi dari bibir ke telinga itu dirobek seakan-akan menyerupai sebuah senyuman. Wajahnya sangat-sangat hancur dan sangat-sangat rusak, sampai-sampai wajah aslinya nggak jelas lagi bentuknya seperti apa. Nah, karena melihat kondisi yang sangat mengerikan itu, pastinya Betty langsung nelfon polisi. Dan saat itu, dua polisi yang bernama Frank Perkins dan Will Fitzgerald turun ke lokasi TKP untuk menyelidiki tentang mayat itu. Bahkan FBI juga para wartawan pun langsung turun ke lapangan untuk meliput penemuan mayat itu. Langsung aja TKP dikasih garis polisi dan itu dicap sebagai kasus pembunuhan paling brutal dan paling kejam di Amerika sepanjang sejarah. Jadi itu kasus pertama yang paling kejam. Setelah dilakukan investigasi dan penyelidikan terhadap sosok mayat itu, ditariklah beberapa kesimpulan. Yang pertama, tidak ada noda darah sama sekali di tubuh ataupun di lokasi mayat itu tergeletak. Dan itu ditarik kesimpulan bahwa si mayat ini sudah dimutilasi di tempat lain dan semua badannya udah dicuci bersih, barulah dibuang ke semak-semak itu. Yang kedua, posisi mayat Short ditemukan dengan tangan yang terlipat ke kepala dan tangan satunya lagi terlipat ke pinggang. Kemudian tungkai kakinya terbuka lebar dan sayatan besar yang menyerupai senyuman di wajahnya itu. Ditariklah kesimpulan bahwa posisi mayat si Short ini dibentuk seakan-akan dia sedang menjalani sesi pemotretan. Yang ketiga, luka di pergelangan tangannya yang ada bekas ikatan tali itu, juga luka-luka lebam dan luka sayatan di tubuhnya. Ditariklah kesimpulan bahwa sebelum dibunuh, mayat ini disekap dan disiksa oleh benda tumpul. Yang keempat, mutilasi dilakukan setelah Short meninggal dunia, dan itu dilakukan 10 jam sebelum mayatnya ditemukan. Yang kelima, mayat ini ditemukan dengan kondisi telanjang bulat, tapi tidak ada indikasi sperma di dalam organ intimnya, yang artinya mayat ini tidak diperkosa sebelumnya. Dan yang keenam, pemotongan mutilasi ini dilakukan dengan sangat-sangat rapi, sesuai dengan anatomi manusia. Sehingga disimpulkan bahwa pelaku mutilasi ini adalah orang yang paham dengan medis atau bedah, yang diindikasi bahwa pelakunya mungkin adalah seorang dokter. Dan dari petunjuk-petunjuk dan kesimpulan yang dibuat tadi, diutuslah dua detektif yang bernama Harry Hansen dan Finis Brown untuk menyelidiki lebih dalam dan mengungkap siapa pelaku dari pembunuhan ini. Kasus ini pun membuat Amerika heboh dan gempar pada saat itu, dan semua berita-berita disebarkan, koran, televisi, radio, menyebarkan semua berita ditemukannya mayat si Short ini. Dan saat investigasi terbuka dimulai untuk mengungkap siapa pelakunya, entah kenapa tiba-tiba puluhan orang, laki-laki dan perempuan datang ke kantor polisi dan mengaku bahwa mereka lah yang membunuh Elizabeth Short. Nah, polisi mencurigai bahwa orang-orang ini datang dan mengaku itu hanya untuk tenar, untuk sensasi supaya disorot oleh kamera. Tapi kepolisian setempat tetap menyelidiki orang-orang ini satu persatu dengan berbagai macam tes, tapi udah pasti aja bahwa tidak ada bukti sama sekali yang menunjuk mereka sebagai pelaku sebenarnya. Tapi selang beberapa hari kemudian, setelah investigasi terbuka dimulai, kantor berita harian Los Angeles yang bernama LA Examiner menerima sebuah paket misterius dari seseorang. Nah, di dalam paket ini ada sebuah pesan yang kata-katanya itu diambil dari potongan koran yang berkata, "Here is Dahlia belonging. Letter to follow," yang artinya ini adalah barang-barang milik Dahlia, surat akan menyusul. Nah, paket ini nggak tahu nih siapa yang ngirim, tapi banyak orang yang mengindikasi dan percaya bahwa paket ini dikirim oleh si pembunuh yang asli. Di dalam paket itu ada banyak barang-barang pribadi milik Elizabeth Short seperti KTP, kartu asuransi, akte kelahiran, dan foto-foto Elizabeth Short dengan teman-temannya ketika dia masih hidup. Para polisi menyangka dengan adanya paket itu mungkin bisa membantu dan memberi petunjuk kepada mereka tentang siapa pelaku sebenarnya, tapi enggak. Karena semua paket yang dikirim itu sudah disiram oleh bensin, sehingga mereka tidak bisa melacak sidik jari ataupun sesuatu yang mungkin bisa mengarah kepada si pelaku. Jadi si pelakunya udah mikir matang-matang ketika dia mengirimkan paket itu. Sampai berpuluh-puluh tahun, para polisi dan FBI mencoba mengungkap kasus pembunuhan Black Dahlia ini dengan berbagai cara mereka lakukan, seperti menginterogasi orang-orang, tes kebohongan, tapi tetap aja semua hasilnya nihil dan kasus ini mengalami jalan buntu. Tapi akhirnya Black Dahlia, Elizabeth Short yang malang ini dimakamkan di Oakland dan ibunya, Phoebe, pindah rumah ke daerah di dekat makam anaknya. Dan majalah Time mengumumkan bahwa itu adalah kasus yang tidak terpecahkan.
Dan sekarang kita masuk ke teori konspirasi yang beredar dan banyak dipercaya oleh publik. Teori pertama tentang siapakah pelaku asli dari pembunuhan The Black Dahlia Murder. Dan inilah beberapa nama-nama yang masuk ke dalam daftar orang yang paling dicurigai sebagai pelaku pembunuhan The Black Dahlia. Yang pertama adalah Robert Manley alias Red. Dia adalah seorang pria berusia 25 tahun, memiliki rambut merah, dan dia terakhir terlihat bersama Elizabeth Short ketika ke bioskop. Nah, saat itu si Red ini memberikan tumpangan kepada Elizabeth Short, jadi naik ke mobilnya, dia ngantar Short, dan membawa Elizabeth Short ke dalam sebuah motel. Nah, awalnya si Red ini ditangkap, diinterogasi, dan dianggap sebagai pelaku pembunuhan Short, tapi dugaan itu terbantahkan karena dia lulus dari tes kebohongan. Nah, menurut kalian gimana? Apakah dia memang pelaku sebenarnya, dan karena dia psycho, dia bisa memanipulasi alat kebohongan itu, ataukah dia memang nggak ada hubungannya dengan kematian Elizabeth Short? Komen di bawah. Orang kedua adalah Mark Hansen. Nah, si Mark Hansen ini adalah seorang pria berusia 55 tahun yang memiliki klub malam tempat Elizabeth Short sering datang. Jadi Elizabeth suka main di klubnya si Mark Hansen ini. Dan beberapa hari terakhir sebelum hilangnya Elizabeth Short, orang-orang banyak mengatakan bahwa si Mark Hansen ini suka memberikan tumpangan gratis kepada wanita-wanita yang bekerja di klubnya dia. Nah, saat klub malam ini digeledah, ditemukanlah fakta bahwa Mark ini tertarik dengan Elizabeth Short selama beberapa bulan terakhir pada tahun 1946. Dan karena bukti itulah orang-orang menduga bahwa Mark ini adalah pelaku pembunuhan Elizabeth Short. Yang ketiga adalah Walter Alonzo Bailey. Walter Alonzo Bailey ini adalah seorang dokter bedah yang tinggal beberapa blok dari tempat mayat Elizabeth Short ditemukan. Nah, dari petunjuk bahwa mutilasi mayat tadi itu sangat rapi dan memungkinkan bahwa pelakunya adalah seorang dokter bedah. Karena itu si Walter ini dicurigai dan dibawa ke kantor, diinterogasi, diselidiki, dan dilakukan tes kebohongan. Tapi dia lolos tes kebohongan dan dia mengaku bahwa tidak mengenal si Elizabeth Short ini. Dan karena itulah dia bebas dari tuntutan. Yang keempat adalah George Hodel. Nah, teori ini cukup panjang. Jadi pada awal mulanya seorang pria bernama Steve Hodel membuat sebuah buku berjudul Black Dahlia Avenger pada tahun 2013. Jadi udah berpuluh-puluh tahun nih terlewatkan kasus ini. Dan dalam buku itu, Steve mengaku bahwa ayahnya lah yang bernama George Hodel yang telah membunuh si Black Dahlia. Yang ternyata George Hodel ini masuk ke dalam 22 nama yang paling dicurigai sebagai pelaku pembunuhan Black Dahlia. Tapi sayangnya George Hodel ini udah meninggal di tahun 1991. Jadi kalaupun iya, udah gak ada guna lagi. Tapi buku ini pun menarik perhatian banyak orang sampai pada tahun 2015 Steve membuat lagi buku Black Dahlia Avenger versi kedua. Dan di buku yang kedua ini dia melampirkan bukti-bukti konkret bahwa memang George Hodel, si ayahnya, adalah pelaku pembunuhan Black Dahlia. Dalam buku itu, Steve mengatakan bahwa ayahnya membunuh Elizabeth Short di rumah kediaman mereka, Southern House, di Hollywood. Saat pembunuhan di rumah itu terjadi, Steve lagi nggak ada di rumah, tapi ketika dia kembali ke rumah itu, dia menemukan banyak hal-hal aneh yang mencurigakan di rumah itu. Seperti bau yang tidak sedap, bercak darah, dan perabot-perabot yang rusak. Akhirnya Steve memanggil temannya, mantan polisi, bernama Paul Dosti, dengan anjing pelacak yang bernama Buster. Nah, Sersan Paul dan anjingnya Buster inilah yang menyelidiki bau-bau atau petunjuk tentang yang terjadi di rumah itu. Akhirnya Steve diarahkan ke basement rumah itu, dan di sana Steve menemukan bercak darah dan seperti potongan daging manusia. Nah, Steve ini juga mengatakan bahwa ayahnya, George Hodel ini mengidolakan rekannya yang seorang pelukis bernama Man Ray. Dan mengejutkannya, lukisan-lukisan Man Ray ini seperti tanda silang dan posisi-posisinya sangat mirip seperti yang ditemukan oleh polisi di TKP Elizabeth Short. Seperti goresan menyilang yang ditemukan di tubuh Short, dan posisi mayat Short yang seperti model tadi itu sangat mirip dengan salah satu model dari lukisan si Man Ray ini. Jadi Steve mengatakan bahwa ayahnya menganggap Elizabeth Short ini adalah sebuah kanvas dan pisau bedah adalah kuasnya. So guys, aku lupa bilang kalau si George Hodel ini adalah seorang dokter bedah. Gimana menurut kalian? Apakah memang George Hodel yang membunuh Black Dahlia? Komen di bawah. Yang kelima adalah Arnold Smith. Pada tahun 1981, seorang detektif LAPD bernama John St. John kedatangan seorang pria yang mengaku bernama Arnold Smith. Nah, si Arnold Smith ini datang kepada detektif John ini sambil membawa sebuah rekaman, pengakuan, dan bukti-bukti barang pribadi milik Elizabeth Short yang sempat hilang. Arnold Smith mengatakan bahwa barang-barang itu, rekaman itu, dia temukan dari temannya yang bernama Al Morrison. Yang si Arnold ini mengatakan bahwa si Al Morrison inilah yang membunuh
Black Dahlia. Nah, pasti aja detektif John ini nggak langsung percaya dengan kata-kata Arnold Smith. Bahkan si detektif ini mencurigai bahwa Arnold Smith dan Al Morrison ini adalah orang yang sama. Jadi dia satu orang yang berpura-pura mengatakan bahwa ada orang lain. Padahal dialah pembunuh sebenarnya. Tapi ketika akan diinterogasi lebih lanjut, akan diteliti lebih lanjut, si Arnold Smith ini dia malah ditemukan terbunuh di kamar hotel dengan kondisi tubuh terbakar habis beserta dokumen-dokumen milik Elizabeth Short. Meskipun dicurigai bahwa Arnold Smith ini dibunuh oleh seseorang yang merupakan pelaku asli pembunuhan Elizabeth Short, mungkin karena dia memiliki bukti, tapi nggak ditemukan bukti yang mengarah ke sana. Jadi benar-benar bukti-bukti itu stop di Arnold Smith, nggak ada petunjuk yang mengarah ke orang lain. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Dan orang terakhir yang dicurigai adalah Leslie Dillon. Nah, kita bakal panjang nih bahas di Leslie Dillon ini. Leslie Dillon adalah seorang pria berusia 27 tahun yang bekerja sebagai bell shop. Dia adalah seorang calon penulis dan sebelumnya bekerja menjadi asisten petugas kamar mayat. Pada tahun 1948, Leslie Dillon sempat menulis surat kepada psikiater LAPD Dr. J. Paul De River tentang kasus Black Dahlia. Dillon mengatakan bahwa dia mengetahui kasus Black Dahlia ini dari majalah Detektif Sejati, tempat di mana Dr. De River berbicara tentang kasus Black Dahlia itu. Jadi intinya Dillon ini tahu kasus Black Dahlia dari majalah. Dillon ingin mengetahui jalannya kasus ini dari Dr. De River karena dia sangat tertarik dengan sadisme dan psikopat seksual dan ingin menulis buku tentang kasus itu. Katanya, Dillon ini sangat menunjukkan ketertarikannya akan hal-hal mengerikan yang terjadi pada Black Dahlia. Dan akhirnya Dr. De River pun menaruh kecurigaannya kepada Dillon, apakah mungkin dia adalah pelaku atau mengetahui informasi tentang pelaku pembunuhan Black Dahlia. Singkat cerita, Dr. De River ini mengajak Dillon untuk bertemu yang sebenarnya merupakan interogasi rahasia De River pada bulan Desember tahun 1948. Nah, saat itu Dr. De River memberikan 3 pilihan lokasi untuk mereka bertemu kepada Dillon, yaitu di Los Angeles, Las Vegas, dan Phoenix. Nah, dari 3 tempat ini, padahal ada satu tempat yang lebih dekat dari posisi Dillon saat itu, tapi dia memilih Las Vegas, bukan Los Angeles, yang mana itu adalah lokasi kejadian pembunuhan Black Dahlia. Dr. De River dengan salah satu petugas LAPD bernama John O'Mara yang menyamar menjadi pengawal si De River akhirnya setuju dan mereka pun bertemu di Las Vegas untuk meeting mengenai kasus Black Dahlia yang sebenarnya merupakan interogasi rahasia dari De River ini. Nah, saat beberapa jam interogasi yang dilakukan secara rahasia oleh De River kepada si Dillon ini, De River sangat-sangat yakin bahwa Dillon ini adalah pelaku sebenarnya dari pembunuhan Black Dahlia. Karena dia bisa menjelaskan secara rinci dari segi medis tentang kondisi mayat Black Dahlia, padahal dia belum pernah bertemu atau melihat langsung ke TKP saat mayat itu ditemukan. Nah, saat itu Dillon mengatakan bahwa yang mengetahui lebih banyak atau mungkin pembunuh dari Black Dahlia ini adalah Jeff Connors, kenalannya. Tapi De River percaya dan yakin bahwa Jeff Connors ini bukanlah manusia asli, tapi cuma imajinasi aja yang dibuat-buat oleh Dillon sebagai batu lemparan, paham nggak? Jadi dia berdalih bahwa Jeff Connors lah yang membunuh, padahal dia sendiri gitu. Dan karena Dillon ini melihat De River ini nggak percaya dengan dia pun berani mengajak De River dan John O'Mara untuk ke California mencari Jeff Connors yang katanya sedang berada di sana. Nah, karena De River sangat-sangat yakin bahwa Dillon ini pembunuh sebenarnya dan pasti Jeff Connors ini nggak ada, dia pun setuju untuk pergi ke San Francisco, California untuk bertemu dengan Jeff Connors. Jadi benar-benar ditantang nih si Dillonnya. Tapi ketika mereka sampai di San Francisco, mereka kesulitan untuk mencari Jeff Connors karena tidak pernah ditemukan. Karena itulah, terbukti Dillon ini bohong, akhirnya dia ditangkap dan dilakukan interogasi, investigasi, dan pemeriksaan lebih mendalam kepada si Dillon ini. Dillon ditahan di sebuah hotel dan akhirnya dibawa oleh petugas kepolisian. Dia diborgol dan dimasukkan ke dalam sel di stasiun Highland Park pada 10 Januari 1949. Pada malam hari di tanggal 10 Januari 1949 itu, 2 detektif yang pertama kali diutus untuk menyelidiki kasus Black Dahlia ini, si Harry Hansen dan si Finis Brown ini, menginterogasi si Dillon secara pribadi di satu ruangan gitu. Dan keesokan harinya, pada tanggal 11 Januari, LAPD menerima telepon dari kepolisian San Francisco bahwa Jeff Connors, teman si Dillon tadi, telah ditemukan dan nama aslinya adalah Artie Lane. Lane pernah tinggal di Los Angeles saat hilangnya Elizabeth Short dan dia bekerja sebagai pemelihara di Columbia Studio. Yang mana Columbia Studio ini adalah salah satu tempat nongkrong yang sering didatangi oleh Elizabeth Short. Tapi ada spekulasi bahwa Artie Lane dan Leslie Dillon ini adalah orang yang sama. Tapi adanya LAPD tidak pernah mengkonfirmasi hal ini. Sampai pada akhir tahun 1949, Finis Brown, salah satu dari detektif yang tadinya menyelidiki Leslie Dillon dan kasus Black Dahlia,
tiba-tiba saja tidak tertarik untuk menyelidiki Leslie Dillon lagi. LAPD menyimpulkan bahwa Dillon tidak ada di Los Angeles saat hilangnya Black Dahlia, tapi dia berada di San Francisco. Fakta yang diungkap adalah LAPD, kepolisian Los Angeles, tidak bisa menemukan data secara pasti di mana keberadaan Leslie Dillon pada tanggal 9 Januari sampai 15 Januari 1947. Akhirnya Leslie Dillon dibebaskan, tapi dia mengklaim 100.000 US dollar sebagai ganti rugi bahwa dia dituduh sebagai pelaku pembunuhan tanpa bukti yang konkret. Dan itulah beberapa nama yang paling dicurigai sebagai pelaku sebenarnya dari pembunuhan Black Dahlia. Teori konspirasi kedua mengatakan bahwa ada kejanggalan di dalam kepolisian sehingga kasus ini sengaja ditutup-tutupi. Pada tahun 2017, Piyu Marie Atwell, dalam bukunya yang berjudul Black Dahlia Red Rose, dia menuliskan hal yang sangat-sangat mengejutkan banyak orang. Dalam buku itu dia mengatakan bahwa pelaku sebenarnya dari pembunuhan Black Dahlia adalah Leslie Dillon. Atwell menulis bahwa Departemen Kepolisian Los Angeles, LAPD tadi, sengaja membiarkan pelaku pembunuhan Short lolos karena satu detektif, si Finis Brown, yang pertama kali diturunkan untuk menyelidiki kasus ini, dan orang yang tiba-tiba tidak tertarik untuk menyelidiki si Leslie Dillon, ternyata diindikasi merupakan seorang polisi korup. Atwell memiliki teori lain, di mana teori ini didapatkan dari Buzz Williams, seorang pensiunan kepolisian di daerah Long Beach. Dia mengatakan kepada Atwell bahwa ayahnya, Richard F. Williams, pernah bergabung dalam tim yang bertugas untuk menyelidiki kasus pembunuhan Black Dahlia. Bahkan dia sempat menyebut bahwa tim itu bernama LAPD Gangster Squad. Gangster. Dan Buzz Williams mengatakan bahwa para petugas yang tergabung di LAPD Gangster Squad ini ada hubungan dengan Leslie Dillon. Dalam kesaksiannya, Buzz pernah mengatakan bahwa ayahnya pernah membahas kasus Black Dahlia dengan Con Keller yang merupakan bagian dari LAPD Gangster Squad tadi. Ayah Buzz mengatakan bahwa pembunuhan Black Dahlia ini sudah direncanakan oleh pihak kepolisian dengan Mark Hansen, juga satu orang misterius bernama Jeff Connors, yang tadi dipercaya sebagai orang imajinasi si Leslie Dillon. Namun Atwell, si penulis buku tadi, mengatakan bahwa untuk membuktikan teori dari Buzz ini akan sangat sulit, karena kepolisian Los Angeles tidak akan pernah lagi membuka file-file tentang kasus pembunuhan Black Dahlia. Tapi meskipun begitu, Atwell sangat yakin bahwa Elizabeth Short atau si Black Dahlia ini dibunuh di Los Angeles, tepatnya di Astor Motel, tempat di mana Leslie Dillon dilaporkan terakhir berada atau tinggal di sana. Bersama dengan itu, si pemilik Astor Motel, Henry dan Clara Hoffman, melaporkan bahwa salah satu kabin mereka berlumuran darah dan kotoran pada tanggal 15 Januari 1947, hari di mana Black Dahlia ditemukan. Saat itu seorang saksi mengatakan bahwa dia melihat seorang wanita berambut hitam gelap mirip dengan Elizabeth Short dan seorang pria yang mirip dengan Mark Hansen ada di sana. Dan Atwell juga mengatakan bahwa kasus ini ditutup karena salah satu atau beberapa pihak kepolisian memiliki link dan dekat dengan Mark Hansen. Sekarang, menurut kalian gimana? Siapakah orang yang paling cocok sebagai pelaku pembunuhan Black Dahlia? Berdasarkan investigasi dan bukti-bukti yang tadi kita jabarkan, coba komen di bawah. Meskipun demikian, sebanyak apapun investigasi, laporan, berita, buku, film yang dikeluarkan tentang kasus Black Dahlia ini, sampai saat ini kasus pembunuhan ditutup dengan kesimpulan yang sangat-sangat tidak memuaskan. Sekarang menurut kalian gimana tentang jalannya kasus ini, kasus yang mengerikan dan paling brutal ini? Menurut kalian siapakah pelaku sebenarnya? Apakah memang ada di dalam daftar tadi, ataukah orang lain yang mungkin tidak pernah terdeteksi? Ataukah memang pelakunya adalah salah satu dari nama-nama tadi, tapi sengaja ditutupi oleh pihak kepolisian karena uang? Coba tulis pendapat kalian di bawah. Jadi itulah kasus pembunuhan paling brutal di Amerika Serikat dan paling terkenal di dunia, yang sampai saat sekarang ini, di 2020 ini, pelakunya belum juga ditemukan. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.